Ada yang bosan membahas menteri yang satu ini? Nggak ada bosannya, biar tahu kalian. Selalu ada aja yang baru. Inilah salah satu menteri ya yang paling banyak dibenci ketika dia dilantik, tapi dalam waktu 3 hari semua orang jatuh cinta. Klepek-klepek. Pung, bukan klepek-klepek, pung, kelepek-kelepek. Melihat keberaniannya, melihat kebijakannya, melihat apa namanya gaya-gayanya. Sekarang biar tahu kalian, yang ditunggu-tunggu netizen dari Bapak ini bukan cuma kebijakan dan juga terobosannya. Bukan. Apalagi hal yang lucu yang ditampilkan Bapak ini. Ya, jadi gini loh ya, kalau bisa disandingkan ini, ya jujur aja aku bilang, 11-12 sama Bapak Basuki. Pak Basuki. Ya, aduh kangen ya kita sama Pak Basuki ya. Cocok ini disandingkan ya kan, istilahnya gini ya, humoris tapi berisi gitu kan. Nah, jangan kayak menteri yang sebelah sana ya, sok-sokan jaim, wibawa, rupanya otaknya kosong. Makanya dicopot. Yang mana, Bung? Ada deh. Jadi sekarang biar tahu kalian ya, ada salah satu gebrakan ya, salah satu statementnya Bapak Purbaya ya. Saat ini dia sudah berani senggol-senggol MBG makan bergizi gratis. Kalau dipikir-pikir, ya MBG ini kan adalah program andalannya Bapak Prabowo, kan begitu kan? Disenggolnya. Tapi bagi orang yang kontra dengan pemerintah, ya ingin memperalat statementnya Bapak Purbaya ini, ya untuk membenturkannya dengan Bapak Prabowo. Blok. Gak akan berhasil. Kalau ku bilang sama kalian, ini bisa menjadi salah satu menteri kesayangannya Bapak Prabowo. Kita lihat dulu statementnya. Ini suka kali orang ini menggoreng-goreng, nampak kali tukang gorengan semua ini. Lihat ya. Kita bantu secepatnya, tapi kalau nggak bisa juga kita ambil duitnya. Kan gitu, fair kan? Pak, viral di media sosial Pak, Bapak sudah mulai negur-negur programnya Pak Prabowo nih yang makan bergizi gratis Pak. Bukan negur, terus kita mau bantu. Kita bantu secepatnya, tapi kalau nggak bisa juga kita ambil duitnya. Kan gitu, fair kan? Daripada nganggur, duitnya kan saya bayar bunga juga. Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat langsung. Seperti perluasan bantuan tadi yang 2 kali 10 kg beras. Tadi kan bisa diperpanjang di situ. Kalau emang nggak bisa diserap, tapi kalau bisa diserap ya bagus. Jadi saya nggak negur, tapi saya mendukung. Tapi kalau nggak jalan ya ambil duitnya. Itu mah juga kejam juga namanya itu, Pak. Kepala MBG, hati-hati. Ini kalau ku tengok modelnya ini bukan model-model orang di belakang bangku ini, di belakang meja, enggak. Orang lapangan ini. Sama ini kayak wapres kita nih, agak liar pergerakannya. Nggak kayak Ibu Menteri yang kemarin. Bukannya bilang apa, jujur. Sama-sama cerdasnya orang ini. Kan gitu. Cuman Ibu Menteri yang kemarin, entah kenapa, asal nongol dia di publik, ya, itu selalu persepsi masyarakat, kenaikan pajak lagi, kenaikan pajak lagi. Jadi kehadirannya di publik itu nggak dinanti-nanti. Iya kan? Jadi apa namanya ya, ketertarikan masyarakat kepada Sri Mulyani ini ya itu karena memang selama ini beliau itu memang sepertinya berhasil gitu menjaga stabilitas keuangan kita ya. Cuman dalam satu kesempatan Bapak Kodari sendiri ya, KSP Kepala Staf Presidenan juga memuji Pak Purbaya ini karena apa? Ternyata selama ini
yang dilakukan oleh Menteri Keuangan yang lama itu terlalu banyak nginjak rem. Makanya perekonomian kita itu bisa dikatakan ya begini-begitu aja gitu. Lalu datanglah Pak Purbaya ini. Kan begitu, diinjaknya lah gas. Kalau bisa Pak langsung pakai nos Pak. Ini dia statement dari Bapak M. Kodari. Kita dengarkan ya. Ya, koboi kita Pak Purbaya ya. Beliau mengatakan bahwa terlalu lama ekonomi Indonesia itu nginjak rem, ya, disiplin fiskal bagus, ya, ngeluarin duit hati-hati bagus, nyimpan uang di Bank Indonesia bagus, tetapi sebetulnya kalau kelamaan diinjak rem, mobilnya nggak bergerak. Karena itu pada hari ini Pak Purbaya, ya, mencoba dengan pendekatan baru, pendekatannya injak gas. Pasar ekonomi harus diguyur dengan uang. Ada simpanan uang di Bank Indonesia berapa? 500 miliar, 400 miliar ya Pak ya. Triliun ya. Ya. Oh, berarti nggak ngantuk ini. 400 500 triliun diambil 200 triliun ya. Ditaruh di bank supaya apa? Supaya bank punya likuiditas. Iya, itu dia. Ya kan, Pak Kodari memuji Bapak Purbaya. Ya itu, sesama termul harus sama saling memuji. Sesama geng Solo harus saling memuji. Kan begitu kan? Ya kan manusia-manusia kan itu kan, kemarin itu netizen brengsek dari sebelah sana, yang orang dalam lingkarannya sendiri, junjungannya sendiri nggak dapat kursi menteri. Termul, semua orang Joko Widodo dibilangnya termul, geng Solo lah. Rasakan kalian itu geng Solo ketemu sama geng Solo saling memuji. Nah, jadi biar tahu kalian ya. Jadi betul yang dikatakan oleh Bapak Kodari. Bapak Kodari ini orang pintar, ini bukan orang bodoh ini ya. Makanya diangkat jadi menteri. Makanya yang bodoh-bodoh sana nggak diangkat jadi menteri. Taunya teriak-teriak terus. Ada yang kepengen jadi Menko Polkam, ada yang kepengen jadi Menteri Pertahanan, ada yang kepengen jadi mimpi-mimpi kepengen jadi Menteri Keuangan. Tidak RW 24. Mimpi terus. Orang pintar ngumpulnya di sini. Ya, jadi itu dia. Ya bisa dikatakan selama ini memang mungkin sebagai seorang wanita ya secara psikologi ya sama kayak mama-mama di rumah ya kan agak takut-takut ngeluarkan uang. Takut-takut ngeluarkan uang. Dalam sebuah kesempatan, dia Pak Purbaya sendiri mengatakan apa? Ayo, kita kita belanjakan uang kita, tapi jangan terlalu konsumtif. Justru ketika kita membelanjakan uang kita, perekonomian kita bergerak. Itu dia. Ya, jadi kalau ku tengok dari komentar-komentar netizen, ya jujur aja ku bilang hampir 90% sekarang jatuh cinta sama Pak Purbaya. Ada yang dibilang ya kan, baru ini gua jatuh cinta sama menteri. Baru kali ini gua punya favorit menteri. Menteri yang sekarang itu kayaknya rasanya gimana ya? Ada lagi, aduh Pak Purbaya, kenapa ya aku makin jatuh cinta kepadamu ketika ku cek akunnya laki-laki. Jadi memang betul ya kan, zaman dulu itu ada istilah kami. Kalau laki-laki itu disukai wanita ya, itu harus ada punya 5. Satu di antara 5 ini. Yang pertama kaya, yang kedua ganteng, yang ketiga pintar, yang kelima itu humoris, yang keempat humoris, yang kelima ini bisa bisa main musik.
Kalau nggak ganteng contohnya, nggak ganteng, nggak pintar, nggak kaya, ya kan paling nggak humoris. Nggak pintar, nggak ganteng, nggak kaya, nggak humoris, bisa main musik. Nggak humoris, nggak ganteng, nggak pintar, nggak bisa main musik, yang penting kaya. Nah, aku tengok dari Pak Purbaya ini kayaknya udah lengkap. Pintar ya. Kaya kekayaannya 32 miliar. Kan begitu. Ya setelah itu ganteng ya. Cuman satu ya kekurangan Bapak ini, nggak pernah sisiran. Tapi ganteng, tinggi ya kan. Setelah itu humoris, jangan ditanya. Ya, main musik katanya. Pernah beritahu kalian satu ketika satu ketika aku tengok ya kan nongol di berandaku, dia lagi main gitar. Yang lagunya ini ciptaan lagu Metallica. Potongan baitnya begini. Bunga di tepi jalan, alangkah indahnya. Bukan Metallica itu, pun Guns N' Roses. Bunga Roses. Kus plus ya, kus plus. Jadi jangan kalian kira ya orang kalau humoris itu orang bodoh. Kalian tengok itu semua stand up comedy itu biar tahu kalian, kebanyakan anak kuliah kan. Anak kuliah, kecuali kalau mengandalkan gimmick. Ini kan bukan gimmick yang diandalkan dia, tapi memang tipikalnya orang humoris gitu. Jadi jangan kalian kira orang humoris itu bodoh, orang humoris itu cerdas-cerdas. Sama kayak yang ngomong. Kalau bodoh aku mana bisa aku kasih keterangan yang jelas sama kalian kan. Ya paling tidak kalian bisa mendapatkan pencerahan walaupun sedikit. Puji diri ngomong gitu. Ya. Karena aku kan juga kepengen juga masuk dalam kategori yang disukai wanita. Makanya cuma itu modalku satu-satunya, ngepek perempuan biar tahu kalian. Makanya dapat istri lah aku. 3 anakku. Kaya enggak? Ya, pintar agak. Ya kan, ganteng jauh. Ya kan, dia paling gak humorisnya itu. Main musik katanya, Bang. Jangan ditanya Kumpar Bela main musik. Mau ku rubah channel ini jadi channel musik. Makanya sekali-sekali lihat live Kumpar Bela lagi nyanyi-nyanyi karaoke main musik. Tapi di TikTok. Ya. Nah, salah satu kita kembali lagi ke Pak Purbaya kok jadi ngomongin diri sendiri kita. Ya, jadi biar tahu kalian ada beberapa gebrakannya ini. Ya, salah satu itu adalah dia tidak mengizinkan adanya teks amnesti. Ya, karena apa? Karena teks amnesti itu ya dia beranggapan bahwasannya itu justru akan memberikan celah ya kepada para pelaku ekonomi ya untuk tidak disiplin dalam membayar pajak ya. Jadi teks amnesti itu pertama tahun 2017 ya, setelah itu tahun 2022 dan untuk gelombang ketiga dia tidak dia tidak izinkan lagi ya. Dewa menegaskan tidak akan mendukung rencana penerapan kembali program pengampunan pajak atau teks amnesti. Purbaya khawatir jika teks amnesti kembali dijalankan, wajib pajak justru akan memanfaatkan celah tersebut. Rencana penerapan program pengampunan pajak atau teks amnesti jilid 3 ditentang Menkyu Purbaya karena dinilai berpotensi merusak kredibilitas pemerintah dalam penegakan pajak. Purbaya mengatakan pesan yang ditangkap dari pelaksanaan teks amnesti berulang-ulang bisa keliru. Wajib pajak akan berpikir praktik penghindaran pajak akan terus ditoleransi karena akan ada kesempatan baru untuk pemutihan kewajiban.
Potong gede boleh nggak? Setuju sekali. Ya, karena pajak terbesar itu pasti dari industri yang besar, kan begitu, dari perusahaan besar, ya. Kalau dari kita-kita ini kayak mana lah mau dibilang, pajak kita pun nihil. Ya, setuju Pak, setuju. Jadi nanti bertahun-tahun nggak bayar pajak, ya kan, amnesti lagi, bertahun-tahun nggak pajak lagi, amnesti lagi, ya kan. Sementara pajak masyarakat dinaikkan sama menteri yang kemarin. Ternyata selama ini kita berpikir bahwasanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Ibu apa namanya? Kok udah lupa ya gue, menteri ekonomi yang kemarin ya. Kok cepat kali move on-nya ya? Kok bisa gitu sih? Ya, Ibu Sri Mulyani. Hampir ku bilang tadi Dokter Tiba. Ibu Sri Mulyani sebetulnya, ya kita melihat bahwasanya dia sudah perfect gitu kan, bahwasanya langkah-langkah dan juga kebijakan-kebijakan yang dilakukannya sudah bagus. Ternyata ada yang lebih bagus. Ya, bisa dikatakan ini apa namanya, kalau kita berpikir secara rasional gitu kan, masuk juga gitu loh. Ya kan? Nah, jadi ini bisa dikatakan lebih pro kepada ekonomi kerakyatan. Kalau yang kemarin mungkin ekonomi konglomerat. Ya, bukan menjelek-jelekan loh Ibu, bukan. Ya, setelah itu biar tahu kalian ya, ada satu lagi yang agak memang bisa dikatakan kok aku rada gimana gitu ya. Dia beranggapan bahwasanya ya cukai terhadap rokok itu sekarang itu terlalu tinggi. Dan dia beranggapan begini ya, kalau cukai terhadap rokok terlalu tinggi, maka perusahaan akan berat ya untuk membayar pajak. Setelah itu apa jalan satu-satunya yang mereka lakukan? Adalah mengurangi tenaga kerja. Nah, bisa dikatakan yang di industri rokok ini bukan sedikit kan begitu ya. Kita lihat aja kebijakannya terhadap industri yang satu ini. Nggak fair kan kita narik ratusan triliun pajak dari rokok, sementara mereka nggak dilindungin, marketnya nggak dilindungin. Selama kita nggak bisa punya program yang bisa menyerap tenaga kerja yang nganggur, industri itu nggak boleh dibunuh. Jadi kan hanya menimbulkan orang susah aja. Tapi memang harus dibatasin, yang rokok itu paling enggak orang ngerti lah. Harus ngerti risiko rokok itu seperti apa. Tapi nggak boleh dengan policy untuk membunuh industri rokok, terusnya tenaga kerja dibiarin tanpa kebijakan bantuan dari pemerintah. Jadi nanti rokok akan kita lihat, saya akan ke Jawa Timur ya, akan ngomong sama industrinya, akan saya lihat seperti apa sih. Nah, saya kan sudah perintahkan dia untuk mulai memonitor siapa aja yang jual beli online untuk barang-barang yang palsu. Jadi hati-hati mereka yang palsu-palsu, bukan yang normal nih, yang palsu. Akan kita mulai kejar satu-satu. Ya, kalau yang normal biar yang palsu aja. Karena gini, nggak fair kan kita narik ratusan triliun pajak dari rokok, sementara mereka nggak dilindungin, marketnya nggak dilindungin. Kita membunuh industri kita, masuk palsu dari Cina apa dari luar. Ya, sampai dibilang sama dia, cukai rokok berapa sih? Firaun loh katanya. Waduh, luar biasa ya. Jadi bisa dikatakan apa namanya ya, pokoknya lain daripada yang lain lah, out of the box. Tapi ada satu orang ya ini mungkin penilaian pribadi dia lah ini ya. Jadi semenjak dia semenjak pemerintah mengucurkan ya, semenjak dia Pak Purbaya mengucurkan 200 triliun terhadap bank-bank pemerintah ya, ternyata itu memberikan efek. Efeknya apa? Bunga deposit makin kecil. Dan menimbulkan keresahan kepada orang-orang yang punya deposit besar. Kita lihat dulu pernyataan Bang Hotman. Bunga bank turun, Hotman sindir Purbaya. Dan benar hari ini
saya buka tabungan deposito, bunga bank sudah turun. Halo para penabung di bank, seperti aku duga, saya beberapa hari lalu bilang, dengan masuknya uang segar 200 triliun oleh Menteri Keuangan ke bank-bank pemerintah, maka bunga deposito dan tabungan akan turun. Dan benar, hari ini saya buka tabungan deposito, bunga bank sudah turun. Ya, jadi 200 triliun yang dimasukkan ke bank pemerintah akibat bunga bank menjadi turun, penghasilan dari deposito dan buku tabungan jadi berkurang. Itulah akibat dicairkannya 200 triliun untuk bank-bank pemerintah. Karena apa? Bank pemerintah kebanyakan duit. Karena kebanyakan duit, maka dia tidak butuh lagi duit kamu. Ataupun kalau duit kamu butuh, bunganya dikurangin. Saya sudah mengatakan ini hari pertama begitu Menteri Keuangan mengatakan akan mencairkan 200 triliun kepada bank pemerintah. Dan hari ini saya pas mulai buka deposito, bunganya sudah turun. Pengorbanan atau perjuangan atau apa ini? Bang Otman, pikirkanlah ya, ini bukan untuk masyarakat kalangan atas saja, Pak. Tapi ini juga untuk kepentingan masyarakat bawah seperti kami, Bang. Janganlah merepek-merepek abang di situ. Kalau abang lihat di bunga pemerintah, bank pemerintah, Himbara, himpunan bank milik negara, ya kan, nggak usah bang nabung di situ. Mandiri, BTN, BRI, BNI, BSI, abang kan bisa pilih bank yang lain, bank BCA. Nggak boleh gitu bang, egois namanya itu. Iya kan, jadi apa yang dilakukan pemerintah pada saat ini bang, ya itu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kalau sekelas-kelas abang yang mana terasa nabung kayak gitu itu bang, sama kami ya terasa uang segitu. Abang buka contoh, bikin deposit, ya kan, katakan salah 1 miliar, ya kan, bunganya rendah kan begitu. Tapi bagi UMKM 1 miliar itu, ya, itu bisa untuk dana operasional selama 1 tahun. 1 tahun loh. Aduh, repot ini. Yalah. Ya, jadi gini aja lah, ya. Apapun kebijakan yang dilakukan oleh Pak Purbaya, ya, kita sebagai masyarakat, kita tunggu, ya. Kita tunggu, jujur aku bilang, walaupun kita banyak yang suka sama beliau, tapi kita harus monitor terus setiap pergerakan beliau. Ya, jadi seperti MBG, ya dikatakan apa? Ya, MBG harus dimonitor. Ya, karena apa? Ya, karena kalau misalnya dananya tertanam, tertahan, tidak disalurkan, lebih bagus ditarikkan begitu. Itu. Baru yang kedua masalah tax amnesty, ya kan? Dia juga mengatakan bahwasanya untuk gelombang ketiga dia tidak mendukung, ya. Setelah itu masalah cukai rokok, ya, dan juga banyak kebijakan-kebijakan lainnya, ya. Aku melihat bahwasanya belum nyampe sebulan, tapi ini orang, ya, udah banyak PR-nya. Ibaratkan anak SD, biar tahu kalian, anak SD negeri pindah ke SD swasta. Yang tadinya jarang ada PR jadi banyak kali PR-nya. Di negeri 1 hari belum tentu ada PR, di swasta 1 hari 3 PR. Ya, ada yang pernah kayak gitu. Aduh, ya, jadi itu dulu dari Pumpar Belak, ya, dukung selalu pemerintah kita Bapak Prabowo Gibran. Dan kalau bisa Bapak Prabowo, ya, ditambah dulu menteri kayak gini, paling enggak 3 orang lagi lah. Karena gue tengok dalam beberapa hari aja, IHSG itu naik. Kalau nggak salah katanya ditutup di angka 8.000 ya. Wah, luar biasa ini. Oke, itu dulu dari Pumpar Belak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema.
bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.